Di sana saya mulai panik. Tapi Anda sempat pulang ke rumah? Disitulah kan pas teman saya hilang gitu, saya berlari sampai ke rumah. Padahal ini masih siang bolong gitu. Masa ada yang kayak gitu? Teman saya baru pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ojil Pauji dalam acara Bijak Para Tidak Normal. Pada kesempatan malam ini saya akan mencoba konsep baru, yaitu mewawancarai atau interview dengan orang-orang yang pernah mengalami kejadian mistis yang sangat mengerikan. Pada malam ini saya sudah mempunyai narasumber. Dia adalah orang Ancaran, Kabupaten Kuningan. Selamat malam. Malam. Dengan siapa saya berbicara? Abdul Nasuha. Mas, boleh saya panggil Mas Abdul? Boleh. Sesuai dengan cerita yang Anda ceritakan kepada saya, bahwa Anda pernah mengalami suatu kejadian yang sangat benar-benar mengerikan. Boleh saya berbincang-bincang dan Anda menjelaskan kepada pemirsa di sana tentang kejadian yang pernah Anda alami? Bisa. Jadi pas itu kira-kira kejadiannya pada tahun berapa ya, Mas? sekitar tahun 2018-an tuh. Berarti sekitar 2 tahun ke belakang. Iya, 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang. Kalau bulannya kalau nggak salah bulan Agustus nih. Bulan Agustus. Iya, tepatnya. Nah, itu awal ceritanya itu seperti apa? Itu ceritanya bermula saya kan emang ada kerajinan di rumah ya, kerajinan dari bambu itu Pak. Lanjut saya bukan pertama sih, emang udah sering di tempat itu ya. Iya. Berangkat dari rumah udah punya firasat gitu. Maksud firasat nggak enak gitu? Iya, nggak enak. Jadi ya nggak enak hati segala macem. Cuman saya tetap maksain, soalnya kan di rumah ada pesanan itu. Ya kebetulan sebelumnya itu saya udah terkena demam gitu ya. Jadi saya tunda pekerjaan di rumah. Jadi numpuk. Ya saya terpaksa walaupun perasaan nggak enak. Iya. Saya tetap lanjut ke sana. Berarti dengan firasat Anda yang sudah tidak baik, fisik Anda sudah habis sakit itu, Anda tetap memaksakan untuk berangkat. Kemana itu? Ke tempat saya mengambil bambu. Ke hutan yang banyak bambu itu? Iya. Terus lanjut? Awalnya pas di perjalanan masih belum terjadi apa-apa sampai saya selesai ambil bambu itu. Habis itu saya terakhir itu ngikat bambu. Nah, setelah ngikat bambu, saya kan bergegas pulang tuh ya, Mas. Itu kira-kira perjalanan dari rumah Anda ke hutan bambu itu cukup jauh apa dekat sih, Mas? Kalau dari rumah ya sekitar ya agak jauh sih, sekitar hampir 1 kilometeran. 1 kilometeran. Iya. Hampir sekitar 1 lumayan juga. Tapi jalanannya itu emang maksudnya samping kanan kiri itu udah hutan bambu gitu, apa emang ngelewatin pemukiman warga juga? Awalnya pemukiman warga, cuman ya sekitar 800 meteran itu udah sawah. Kesananya lagi itu udah hutan biasa. Udah hutan. Ya, terus di samping apa sih? Kan itu pohon bambu banyak ya. Nah, di sebelah timurnya itu ada pemakaman. Pemakaman? Iya. Pemakaman siapa itu? Ya pemakaman umum itu Pak. Oh, pemakaman umum. Iya. Jadi bukan pemakaman perorangan, bukan? Bukan. Cuman yang jelas di sana emang ada mitos-mitos gitu. Cuman saya nggak terlalu memperdulikan itu. Akibat Anda mungkin sudah terbiasa gitu. Nah itu iya. Saya udah terbiasa. Saya jalan ke sana habis potong bambu. Nah saya kan ngambil bambunya itu di bagian timur tuh yang dekat makam itu. Cuman ya kayaknya itu saya itu gak permisi dulu entah gimana. Pas saya mau pulang berjalan, saya pas sadar kenapa ini pas berjalan, saya itu kayak berkeliling di tempat itu saja, Mas. Jadi pas awal Anda mulai merasakan kejanggalan tuh pas Anda mau pulang. Nah iya. Pas Anda mau pulang, Anda yang biasanya
selalu sampai dengan selamat ke rumah, tiba-tiba Anda merasakan kok ini jalan di sini-sini aja gitu. Jadi kayak orang dibuat bingung gitu kan. Nah iya. Terus apa apa itu namanya, kan saya itu diputer-puterin itu jalannya di jalan-jalan itu aja gitu. Sekitar 3 kali saya nemu lah kok jalan ini lagi, kata saya. Saya mencoba untuk tenang, berpikir positif. Saya tunggu gimana caranya ini, kok kenapa saya di sini terus gitu ya. Saya berpikir. Nah, entah berapa lama ada sosok orang, dan itu ternyata yang dilihat saya gitu ya, yang dilihat oleh kasat mata saya itu seorang teman saya. Teman yang, Anda? Iya. Teman sekampung? Teman sekampung. Cuman itu biasanya teman saya itu bukan nggak pernah sih, kayaknya pernah, cuman biasanya nggak ngambil bambu dari sana. Oh, berarti emang dia bukan pekerja kerajinan seperti Anda berarti? Kalau disebut bukan, enggak juga sih, dia juga emang mempekerjakan kerajinan itu. Cuman tempat kita mengambil bambu itu beda. Oh beda, biasanya beda. Nah di situ saya udah mulai aneh. Belum sih, masih biasa. Di situ kan ada teman saya manggil. Pas saya panggil, nah di sini mulai yang terjadi keanehan. Sifat teman saya itu dingin, Mas. Jadi diajak ngobrol. Saya tanya, bro, ini kok gue muter-muter terus di sini ya? Dia jawab, cuman mukanya itu, Mas, mukanya itu kayak, oh iya biasa aja itu. Pas saya deketin, tapi itu sifat teman Anda yang Anda biasanya tahu, dia orangnya seperti apa? Dia ceria. Kalau diajak ngobrol juga langsung nyaut. Tapi pas saat itu benar-benar berbeda sih, dari sikap, dari segalanya juga benar-benar berbeda. Tapi Anda belum sempat curiga? Belum. Bahwa ya di situ saya udah mulai merasa aneh. Dan pas yang anehnya lagi, pas saya deketin kan itu agak jauh, saya ngobrol nyaut. Pas dia lewat agak jauh dari saya nyaut, tanya, dia cuma menjawab, oh terus gimana, kata dia. Pas saya samperin deketin, wajah dia itu pucat, Mas. Pucat seperti orang yang udah meninggal gitu. Ya seperti itu. Nah dari situ saya udah mulai merasa aneh. Dan dia itu bilang lagi ke saya, kalau gitu ikuti gua aja, kata dia. Lah abis itu saya langsung ikutin dia pulang. Emang bener sampai perkampungan pun bener, pas itu jalan sama dia, berjalan. Nah iya, sekarang udah keluar dari tempat itu. Cuman yang anehnya, saya udah sampai kampung gitu ya, di kampung itu sepi, Mas. Maksud sepinya itu gimana maksudnya? Kayak kampung itu, padahal kampung saya itu ya, meskipun malam tetap banyak orang itu, Mas. Cuman pas sampai sana kayak kampung mati. Jadi Anda nggak ngelihat ada orang di perkampungan itu? Nah, iya. Tapi emang perkampungannya itu seperti perkampungan dalam dunia nyata? Iya, percis. Iya. Terus? Nah, tanpa saya sadari, pas di perjalanan itu, emang saya udah di itu, Mas, kayak masih dialihin ke dunia lain. Nah, pas saya ikutin teman saya, kata saya itu, saya nanya lagi sama dia, ini benar kan kampung kita? Kata dia jawab, iya benar. Nah, pas sudah sekitar hampir 3 rumah lagi ke rumah saya, dia bilang, gua mau ke sono dulu, mau beli rokok, kata dia. Dia jalan, baru beranjak berapa detik dia udah ngilang. Nah, di situ pasti kalau saya kebayang sih, Anda udah bener-bener bingung banget. Nah, pertama iya, dari sikap, dari fisik dia juga udah mencurigakan. Terus kedua, pemukiman warga yang kata Anda emang sama percis, tapi Anda tidak melihat ada orang lain di situ. Terus yang ketiga, dia dalam hitungan detik dia menghilang. Nah iya. Terus yang Anda lakukan itu gimana? Di sana saya mulai panik, Bang. Tapi Anda sempat pulang ke rumah? Disitulah kan pas teman saya ngilang itu, saya berlari sampai ke rumah. Padahal ini masih siang bolong gitu. Masa ada yang kayak gitu? Teman saya baru berapa detik, padahal dari gang juga jauh,
Ya minimal kalau sampai gang itu berapa puluh detik, ini baru 3 detik saya lirik belakang udah nggak ada. Saya lari ke rumah. Di rumah gak ada siapa-siapa. Di rumah pun gak ada Tidak siapa-siapa. siapa-siapa. Tapi Anda masih mencoba untuk berpikir positif ketika di rumah nggak ada siapa-siapa pun. Di situ saya mencoba gimana ya? Karena capek gitu ya. Saya tidur lah. Sebelum tidur emang saya berpikir mungkin orang-orang lagi pada keluar. Pas saya nyoba tidur, terus saya dalam mimpi juga ya gini Mas. Saya tuh bermimpi ada di tempat itu lagi. Ada di tempat itu lagi. Maksudnya ada di hutan itu lagi? Iya, di tempat yang saya tadi berputar-putar itu, di tempat itu. Nah, dari sono ada tetangga yang lagi main bukan main sih, kayak lagi apa ya? Kayak yang lagi nyari barang di sono. Saya tanyain, cuman dia gak nyaut. Terus dalam mimpi saya juga ada apa sih? Ada teman yang teman yang tadi itu datang lagi ke sana. Oh, yang tadi kata Anda mukanya si pucet-pucet itu ya? Iya. Datang lagi ke sana. Saya minta tolong, kenapa saya kembali lagi ke sini? Dia jawab, kamu tadinya habis ngapain? Saya jelasin dari sono. Di sono tuh saya jelasin gini segala macam. Nah, habis saya jelasin, saya tiba-tiba bangun dan udah ada di tempat itu lagi. Di tempat saya ambil bambu. Dan selang berapa hari saya dengar teriakan warga datang, Mas. Teriakan warga datang? Banyak sekali warga. Dan dari teriakannya itu yang saya dengar kayak yang manggil-manggil nama saya, Mas. Berarti itu berarti Anda tuh masih dalam posisi bermimpi? Bukan, saya kan tadi saya bilang pas tadi saya nanyain sama teman, kok kenapa saya di sini lagi? Nah, dari situ saya bangun dari mimpi, dan pas saya bangun udah ada di tempat itu lagi. Dan pas habis bangun itu ada teriakan warga. Teriakan warga Manggil nama saya. Anda? Iya. Setelah beberapa detikan lah, sekian lama, nyampe itu warga di tempat saya berdiri. Padahal saya berdiri di depan orang yang manggil saya itu. Ya sekitar 20 orangan yang mencari saya sama orang yang pintar itu. Mencari, padahal itu saya di situ. Tapi mereka tidak mendengar sautan Anda? Tidak ada satupun yang mendengar. Dan pada saat itu yang orang yang bisa itu, dia mencoba membacakan sesuatu ayat yang saya kurang tahu ayat apa itu, ayat suci atau bacaan apalah itu. Selang berapa lama juga dia mulai tangan tuh kayak gini, kayak ke pundak saya tuh mulai memegang gitu. Ya, kayak hampir memegang saya. Cuman dalam jarak beberapa sentian dari tubuh saya. Dia langsung pegang gini, Mas. Jadi langsung pegang dan saya itu ketemu langsung gitu. Tapi pas awal Anda ketika itu ditemukan oleh warga, itu Anda ingat gak terjadi seperti apa ya? Kalau disebut ingat, kayak pikiran saya itu masih kosong bingung gitu. Iya. Masih kosong, bingung. Padahal itu barusan awal itu tadi tuh kan kayak saya lihat orang-orang. Cuman pas saya ditepuk itu, pikiran saya kosong, Mas. Sampai rumah. Jadi Anda tidak ingat gitu apa yang Anda telah terjadi tidak pada Anda. Sampai rumah pun saya belum disebut belum sadar. Cuman mata udah melek gitu, udah gitu. buka. Diajak ngobrol pun masih sulit. Setelah ya saya diobatin lah segala macam, baru saya bisa jadi. Oke pemirsa, mungkin pengalaman dari Mas Abdul ini emang cukup benar-benar mengerikan. Kalau menurut pandangan saya pun mendengar dari cerita-cerita orang, kebanyakan yang Anda temui itu kemungkinan ini, Mas, kalau kata orang Sunda tuh setan aden-aden.
Jadi kayak semacam jin yang bisa menyerupai seseorang yang Anda kenal. Dan dia emang tugasnya itu kayak membingungkan orang, membingungkan jalan orang, lalu menyembunyikan orang. Itu pas Mas berangkat, Mas wudhu dulu atau istilahnya berdoa dulu enggak? Mungkin karena itu juga Mas. Oke ya Mas, mungkin sering terbiasa lewat situ kan. Nah iya. Cuman kan kita untuk jaga-jaga, untuk buat tameng buat diri kita sendiri. Setiap apapun yang kita lakukan kita harus berdoa supaya agar kita ya terhindar dari mara bahaya apapun, entah itu gangguan gaib, entah itu dari hewan segala macam. Mungkin itu ya pelajaran juga sih buat saya pribadi dan juga buat pemirsa, buat juga Masnya juga, agar senantiasa ya kita sebelum melakukan aktivitas itu kita harus berdoa dulu. Syukur-syukur ya kita mensucikan diri dulu lah. Yang saya tanggapi seperti itu Mas. Terima kasih banyak atas semua pengalaman yang Mas ceritakan tadi. Semoga dari pengalaman Mas yang Mas ceritakan itu bisa menjadi pelajaran terutama buat saya pribadi, Masnya juga, dan juga semua pemirsa yang sedang menonton, agar senantiasa kita tetap berdoa ketika mau melakukan aktivitas apapun, karena dengan kita berdoa insya Allah kita terlindung dari segala gangguan apapun. Terima kasih banyak Mas. Ya, sama-sama Pak. Oke pemirsa, mungkin segitu saja cerita dari Mas Abdul. Ambil jika ada sisi negatifnya maka buang, jika ada hal positifnya Anda ambil. Sekian dari saya Ojil Pauji dalam acara Jejak Para Tidak Normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.